Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Masih diberikan kekuatan, kesehatan, yang insya Allah terus melakukan ikhtiar perjalanan spiritual Ramadan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah di akhir zaman ini akan mendapatkan syafaat beliau kelak insya Allah. Kemuliaan dan penghormatan tentu terlebih dahulu kepada Imam Syekh Baitul Qudus, Gampung Pinang, Baharu, dan Rumah Panjang. Ada 3 perkampungan. Kepada Pak Gesi yang berhadir, 3 Gesi ada hadir kira-kira? Sebelum saya absen aparatur gampungnya, ada hadir kah? Alhamdulillah. Ala definitif, Rumah Panjang lah definitif. Alah. Aparatur gampung kiri dan kanan Pak Geci, ada 42 orang yang hadir di sini. Kalau tidak ada Pak Geci, ada 1-2 kali lagi. Kalau tidak ada yang ikut sholat berjamaah, boleh diganti sama yang lain Pak Geci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hadir tidak sendiri. Sama seperti perjalanan safari yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mengangkat silaturahmi dalam safari ini. Saya sengaja dalam perjalanan itu mengajak Pak Wakil Bupati, karena saya diamanahkan bukan hanya sendiri. Itu ada Pak Wakil. Jadi Alhamdulillah Pak Wakil duduknya tidak di depan, atau berdirinya di saf enggak di depan, karena terlambat datang. Di hadapan Allah tidak ada urusan wakil bupati sama yang tidak wakil bupati. Kalau urusan saf pertama, siapa yang duluan datang, itu yang lebih dahulukan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Saya hadir juga dengan PLT Sekda, para jajaran Kabinet Pemerintah Arah Baru Abdiya Maju, yang insya Allah sedang ditunggu perjalanan politiknya untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan kemajuan bagi kabupaten yang kita cintai ini. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini, saya tadi melihat, walaupun sudah sering saya sholat di Baitul Qudus ini tempat kecil saya juga pernah berada di masa-masa dengan teman-teman sekolah saya, karena saya sekolahnya di SMP 1 Susoh. Di satu alma mater saya banyak di sini. Ada ponaannya Bapak tuh Pak Herizal, ya. Dan Alhamdulillah hari ini saya lihat, dan saya mungkin agak sedikit nervous atau agak kaku becu paken, karena di depanku ada orang tua ada Cudi, kemudian ada guru sekolah saya, ada mentor saya nih Bang Nasli Anas, mentor ketika saya ditempa dalam Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nasli Hasan, mohon maaf. Bapak Ibu dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan para guru saya, para orang tua saya, saudara saya hari ini. Tadi saya memimpin imam sholat subuh ini karena saya menganggap pasti dimaafkan. Walaupun saya masih muda, ilmunya masih sangat terbatas, alimnya juga belum sebenar-benarnya alim, tapi Allah persinggahkan jabatan kekuasaan untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, agar saya mampu menjalankan ibadah sholat dan memimpin imam, agar saya bisa mengontrol diri untuk jauh dari kemaksiatan itu Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf karena ada 4 alasan untuk menjadi imam itu. Yang pertama fasih, dan saya lihat kalau fasih ada Pak Yasir di sini, ada Pak Yasar. Mungkin lebih fasih beliau karena beliau adalah guru dan juri MTQ saya waktu saya masih remaja.
Kemudian yang kedua, alim. Dia punya ilmu yang lebih daripada kita. Didahulukan untuk menjadi imam. Bukan hanya fasih tapi juga berilmu. Agama yang jauh lebih baik. Kalau dia dua-duanya ada, kemudian pilihan ketiga apa? Pilihan ketiga itu yang lebih dulu hijrah. Alimnya. Kemudian yang kalau juga ketiga-tiganya sama, para jamaah itu ada beberapa yang sama nilainya. Maka yang terakhir dipilih imam itu adalah orang yang lebih kita tuakan. Fasih, lebih alim, lebih duluan hijrahnya. Kemudian yang keempat itu adalah yang kita tuakan dalam jamaah di setiap saf dalam mimpin imam itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya hampir setiap waktu dalam safari Ramadan ini saya tetap, dan bukan hanya safari Ramadan, setiap perjalanan saya dalam pernyataan-pernyataan politik, saya mengambil tema itu tentang sholat. Dan hari ini saya tambah, seperti tadi malam di Kecamatan Blangpidi, Gampung Lung Asan, setelah kewajiban sholat, ada satu ayat yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat 41, menjelaskan kita, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat, warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi jelas dalam ayat 43 Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita, yang pertama perintah yang disampaikan dalam ayat ini adalah mendirikan atau menegakkan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat berbeda dengan ibadah dan amalan rukun Islam yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang sering datang dalam safari, dalam perjalanan tausiah saya itu, sudah dengar apa yang sudah saya sampaikan ini. Paling tidak ini mengulang kaji bagi yang belum mendengarkan. Sholat itu berbeda perintahnya, Bu, dengan amalan atau dengan perintah-perintah Allah lainnya. Kalau zakat, puasa, naik haji, itu cukup Jibril mengantarkan wahyunya Allah menjadi perantara disampaikan kepada Rasulullah. Cukup dengan itu saja, pakai perantaranya Jibril. Itu wahyu Allah. Tapi sholat tidak. Sholat itu didapatkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan menjadi sebuah syariat kepada kita untuk kita jalankan, itu dengan metode yang sangat khusus. Ada perjalanan spiritual yang berbeda dengan ibadah dan perintah Allah lainnya. Yaitu dengan sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Perjalanan hijrahnya Rasulullah. Kemudian sampai ke langit, kemudian langsung berkomunikasi dengan Allah. Mulai ada toleransi dari 50 sampai pada titik hari ini kita jalankan, yaitu 5 waktu 17 rakaat sehari semalam. Kemudian sholat menegaskan kepada kita tentang hikmah yang pertama. Sholat menjadi perintah karena dia memiliki kekhususan, tentu dia juga mendapatkan kekhususan hikmahnya. Hikmah terbaik sholat itu adalah yang membedakan, yang pertama, membedakan yang mukmin yang tidak mukmin. Jadi kalau membedakan mana hamba Allah, yaitu hamba Allah itu yang sering bersujud kepadanya, itu hambanya Allah. Itu perbedaan kita dengan yang tidak menjadi hambanya Allah. Kemudian yang kedua, sholat itu sifatnya dipaksa, Bapak Ibu sekalian. Kalau puasa itu masih bisa kita ganti, nggak sanggup kita hari ini atau berhalangan bagi perempuan, itu bisa diganti di bulan yang lain. Tapi puasa, kalau sholat tidak. Tidak ada perjalanan spiritual, dalil mengatakan bahwa tidak ada sholat ini bisa diganti di hari-hari yang lain, tidak bisa. Beda dia. Zakat, kalau kita nggak punya kemampuan, boleh kita nggak berzakat, nggak berinfak, nggak bersedekah, boleh. Tapi sholat tidak. Sholat itu nggak bisa. Nggak ada tawar-menawar tentang sholat. Makanya Allah memberikan ganjaran, hukuman bagi yang tidak melaksanakan sholat, mulai bagi anak yang usia 7 tahun saja diperintahkan untuk kita memukulnya. Begitulah sholat ini diminta oleh Allah, dan hukumannya dari usia 7 tahun. Mapo lain kita yang lah tua-tua kok. Maka Allah memberikan ganjaran hukuman yang tadinya, hikmah yang ketiga yang kita dapatkan dalam sholat, tidak akan berarti apa-apa amalan dan ibadah dan perintah Allah yang kita laksanakan kalau sholatnya belum diterima oleh Allah. Karena di yaumil akhir nanti
Hisab yang pertama, amalan yang pertama yang akan dihisab di yaumil akhir itu adalah sholatnya kita. Baru berguna pada ibadah-ibadah yang lain. Puasa kita silakan, tapi tanpa sholat puasanya tidak akan pernah menjadi amalan yang dihisab di yaumil akhir, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hikmah lain yang didapatkan dalam sholat, Allah menegaskan kepada kita, sholat itu memaknai bahwa hanya Allah tempat kita menggantungkan segalanya. Hanya Allah tempat kita meminta segalanya. Menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita minta tolong dan menyembah. Apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita bacakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan meminta pertolongan. Ini Bapak Ibu sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sholat, kadang-kadang kita sudah mau 5 sampai 10 menit kita mengerjakan sholat. Tapi sayang, banyak orang sholat itu tidak pernah memaknai yang sebenarnya sholat itu sendiri. Pada sholat itu kalau kita nikmati Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, tidak berat kita jalankan sholat ini. Kalaulah kita menikmati sholat itu, kenapa takbir Allahu Akbar? Kenapa kita disuruh untuk meletakkan atau mengangkat tangan kita sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu kita? Apa maknanya? Rupanya ada nilai yang berbeda yang Allah dalam perintahnya dengan gerakan itu. Bahwa ketika kita menghadap kiblat, dalam sholat kita yang kita mau bertemu dengan Allah itu, diperintahkan bahwa tidak ada lagi kehidupan dunia yang kita ingat selain kita menghadap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Allah. Jadi kalau Allahu Akbar, kenapa? Menunjukkan gerakan ini, dunia udah kita tinggalkan. Tidak ada lagi. Jadi urusan kawinati balun mata, utang mantang, masalah luar biasa, anak do pulang-pulang, anak ganji, itu udah enggak kita pikirkan ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, dalam sholat itulah tempat kita meminta pertolongan kepada Allah. Dalam setiap ujian dan apa yang menjadi hambatan dalam kehidupan kita, Allah menjamin kita. Hikmah yang keempat yang Allah berikan kepada kita setelah melaksanakan sholat, sholat itu bentuk dari doa-doa kita. Di antara 2 sujud ada 8 doa kita. Ya Allah, ya Rabbu, ampuni aku, tutup aibku, tinggikan derajatku, mudahkan rezekiku, sehatkan badanku. Itu permintaan kita kepada Allah. Kadang kita hanya mengerti Rabbirfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani, hanya hafal itu, tapi nggak mengerti apa maknanya sebenarnya. Begitu juga ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Subhana rabbiyal a'la, ketika kita bersujud, apa artinya? Azim, apa azim? Maha suci engkau ya Rabb yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi. Tapi kalau cakon nado dijawab, mungkin banyak nado tahu jawab kan? Karena apa? Karena kita tidak pernah belajar. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya di mobil itu masih ada buku tuntunan sholat lengkap. Saya takut kalau lupa-lupa ingat baca itu lagi. Kita mulai. Makanya dalam sholat kata Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, sholat yang baik itu sangat ditentukan ketika wudhu kita yang baik. Kalau wudhunya sudah sempurna, insya Allah sholat kita juga pasti akan sempurna. Jadi kalau wudhunya asal saja, kita tidak pernah memaknai wudhunya untuk apa. Kenapa kita sucikan tangan 2 tangan kita? Pernah nggak kita mengatakan sesuatu ketika berwudhu itu? Pernah nggak kita berkumur-kumur gitu mengucapkan atau melafadzkan sesuatu permintaan pada Allah? Padahal disitulah tempat bersucinya kita sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbku, ini 2 tanganku ya Allah. Kau jaga agar tidak mengerjakan sesuatu yang Engkau tidak sukai ya Allah. Dalam wudhu itu kita berkumur-kumur kita ya Allah. Ya Allah, jaga lisanku terhadap lidah ini kalau berbicara atau menyampaikan sesuatu pesan ya Allah, agar pesan itu betul-betul sesuai dengan perintahmu. Mencium, mendengar, kaki melangkah, begitu juga
Allah bimbing kita, baru kita laksanakan sholat. Allahu Akbar, tidak ada lagi. Kehidupan dunia ini kutinggalkan semata-mata. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tidak ada lagi apa yang ada di bumi dan di langit ini, Allah, kuserahkan segalanya kepadamu. Dalam sholat, Bapak Ibu sekalian. Maka hikmah sholat yang lain didapatkan. Selain kita akan diberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita, Allah jamin yang kedua, yaitu akan mendapatkan ketenangan jiwa batin kita yang gak bisa dibayar dengan kekuasaan, gak bisa dibayar dengan jabatan, gak bisa dibayar dengan segala sesuatu yang di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang kaya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang kaya, banyak yang lagu punya jabatan gini, susah hidupnya. Berarti kan cerminan ketenangan jiwa itu tidak dicermin dengan apa yang didapatkan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Harta, jabatan, ini hanya sesuatu yang dititipkan Allah, yang kapan saja Allah itu bisa ambil. Sesungguhnya Allah yang menitipkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Surat Al-Imran. Dan Allah cabut kekuasaan itu kepada orang-orang, mereka-mereka yang dikehendaki. Allah jika ingin memuliakan kepada siapa-siapa yang dikehendaki, dan Allah bisa menghinakan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Kapan saja Allah itu bisa ambil. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam sholat ini bentuk pengampunan terbaik kita. Kita boleh mengatakan bahwa banyak sekali orang mendirikan sholat, menegakkan sholat, tapi dia tidak sesuai atau tidak relevan kehidupannya itu mencerminkan dia mendirikan sholat. Kita menuding, banyak Pak Cik kita caliaknya itu mayang 5 waktu berjamaah, tapi perbuatannya itu masih maksiat. Banyak orang sholat tapi belum benar-benar menjalankan perintahnya Allah. Nah, di mana letak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dijamin oleh Allah orang yang sholat itu, yang ketika dia dirikan dengan sebenar-benarnya, Allah bimbing dia untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terus bagaimana korelasi hubungannya? Kok masih ada yang sholat, tapi masih juga yang maksiat? Bapak Ibu sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sholatnya urusan diterima atau tidak diterimanya Allah. Dan bagi manusia yang belum punya kebaikan dalam kehidupannya, tapi dia mendirikan sholat, nanti sholatnya itulah yang akan diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Situ korelasinya Bapak Ibu sekalian. Itu tentang sholat. Setelah sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, kemudian tunaikan zakat. Nih, bulan Ramadan, kita kadang-kadang lupa. Sebentar lagi 7, 8, 9 hari lagi insyaallah kita akan merayakan Idul Fitri. Alhamdulillah kita 20 hari atau 21 hari kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Kita tarawih insyaallah belum ada yang putus-putus. Alhamdulillah. Kita tidak pernah 5 waktu terputus ketika selama Ramadan. Alhamdulillah. Allah berikan pertama rahmat kepada kita. Allah berikan periode keduanya kita diberikan maghfirah, pengampunan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita dijauhkan dengan siksa api neraka. Itulah sempurnanya Ramadan ini. Kemudian ada pesan Rasulullah dan pesan yang disampaikan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam surat At-Taubah yang lain, setelah melaksanakan sholat maka tunaikanlah zakat. Kenapa harus berzakat Bapak Ibu sekalian? Kalau sholat tadi itu ibadahnya untuk diri kita sendiri, tidak ada hubungan dengan orang lain. Beda dengan zakat. Zakat itu dia pengaruh buat diri kita, tapi juga pengaruh bagi orang lain. Makanya setelah sholat maka ada zakat. Maka dalam sholat pun kita juga lihat perjalanan hikmahnya. Tadi saya mungkin tertinggal, dalam hikmah sholat itu, rukun Islam itu semuanya ada di dalam sholat. Mungkin ada yang belum pernah mengenal itu. Apa tuh? Dalam sholat ada syahadat. Dalam sholat ada puasa. Tidak boleh makan dan minum ketika kita Allahu Akbar, dimakan Pak. Begitu makan dan minum, batal. Dalam sholat ada zakat. Apa zakatnya? Zakat waktu. Dalam sholat ada haji. Apa haji? Sama-sama kiblat kita ke Baitullah. 5 rukun Islam itu masuk dalam, terkandung dalam nilai sholat kita. Kemudian tadi kita bicara tentang zakat. Ini ada zakat. Zakat yang kita kenal tuh ada 2. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah
Itu zakat yang nantinya kita tunaikan, yang akan kita sisihkan bagian dari apa yang kita makan, Bapak Ibu sekalian. Banyak dalil menceritakan bahwa nanti zakat fitrah kau apa nyoka posisinya zakat fitrah kau kan tidak ada mecih lagu jamin-jamin dulu. Kalau seandainya anak ada 7 orang, 7 dengan kali baga, kemudian kita bawa lah bagoni-goni bagi itu. Apa yang kita makan? Kemudian gini kalah simple, kalah modern kita kok. Kalah cukup ngengkepiang jo, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis itu menjelaskan perjalanan zakat fitrah itu idealnya itu dengan apa yang kita makan, beras atau jenis gandum yang pada zaman dahulu itu. Beda dia kalau uang bentuknya belum tentu. Ada seorang ulama menjelaskan kenapa harus beras dan apa yang kita makan, takut nanti kalau diuangkan ini peruntukannya itu tidak lagi untuk beras, untuk tempat untuk memberikan makanannya lagi. Itu keraguan-keraguan para ulama. Maka yang paling ideal itu adalah memberikan beras. Zakat fitrah. Kapan waktunya? Sebelum Idul Fitri, zakat itu harus sudah kita serahkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Imam Ci di Baitul Qudus ini, mudah-mudahan jangan terlalu lama. Sampai 27 baru buka zakat fitrah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang buru-buru orang. Buka aja dari 21, nggak ada masalah sampai pada sebelum nantinya takbir kita merayakan Idul Fitri itu Bapak Ibu sekalian. Tunaikan zakat fitrah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Zakat itu artinya adalah kebersihan. Membersihkan jiwa. Supaya apa? Melahirkan ketenangan batin kita. Di samping sholat tadi, zakat itu. Kemudian zakat itu menjadi cerminan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kau coba cek ya, di tanah kita yang kayo-kayo, yang di tanah yang lebih punya kecukupan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kehidupannya ketika dia enggan menyampaikan atau memberikan zakat, enggan bersedekah, enggan memberikan fakir dan miskin. Mungkin dia masuk dalam golongan-golongan dalam surat Al-Maun yang telah mendustakan agamanya. Coba bayangkan kehidupannya, Bu. Sholat itu mencerminkan pribadi kita, zakat juga demikian. Makanya kalau orang ada yang biasa-biasa hidupnya, Bapak Ibu sekalian, ekonominya terbatas, tapi dia rajin memberi, rajin memberikan anak yatim, rajin memberikan kepada fakir miskin, zakat fitrahnya nggak pernah lupa, zakat mal dia itu nggak pernah lupa. Alhamdulillah kehidupannya itu adem saja. Anaknya berprestasi, anaknya jadi S2 sampai S3, anaknya menjadi polisi, anaknya menjadi luar biasa kehidupannya. Tapi coba bandingkan, ada dosa anak gitu. Mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada di kampung ini Bapak Ibu sekalian. Dia kaya raya, jabatannya mengkilau, mobilnya mewah, rumahnya seperti istana. Tapi lihat kondisi rumah tangganya. Anaknya narkoba. Anaknya melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tidak sebanding dengan apa yang dinikmati dalam kehidupan dunianya Bapak Ibu sekalian. Maka tunaikanlah zakat. Zakat itulah membersihkan dari sebagian harta yang kita miliki. Kemudian ada zakat mal. Ini yang sering terlupakan bagi kita. Zakat fitrah itu mungkin semua dihalu-halu. Kau jangan lupa, terakhir kita zakat fitrah. Imam Ci atau juga para panitia ini menghimbau kepada masyarakatnya. Ayo zakat fitrah malam kau terakhir. Kita umumkan. Tapi zakat mal, ini tanggung jawab kita Pak Wakil Bupati. Zakat mal ini juga zakat yang nantinya itu juga akan di yaumil hisab, itu akan pertanggungjawaban pemimpin kalau tidak menyampaikan ini. Zakat mal itu dihitung kalau sudah 1 tahun mendapatkan tunjangan atau gaji kita, atau mendapatkan sesuatu yang dari pertambangan kah, metani kah, melaut kah, kemudian berniaga kah dia sudah punya penghasilan dirinya, maka sudah ada nilai zakat mal yang dihitung untuk dia sisihkan Bapak Ibu sekalian. Hitungnya bagaimana? Nah, hitung. Ada nilai 2,5%. Itu yang akan kita berikan kepada panitia. Kepada siapa? Ada yang katakan 7 golongan. Ada yang katakan 8 golongan. Fakir, miskin, fisabilillah, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataan saya mudah-mudahan juga tidak ada di kampung ini. Kebanyakan ketika zakat fitrah ini, ingat Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu utama dalam dalil manapun. Menjelaskan kepada kita lebih ideal kita berikan kepada fakir dan miskin.
Ini banyak juga yang belum tahu, fakir miskin itu perbedaannya apa. Kalau fakir, itu kehidupannya tidak ada sama sekali. Jangankan untuk membantu orang lain, untuk dirinya saja tidak cukup. Itu fakir. Memang tidak bisa apa-apa dia. Kalau nggak kita bantu, mungkin dia akan menjadi murtad. Itu fakir. Yang miskin, dia punya penghasilan, tapi tidak cukup buat dirinya dan keluarganya. Itu miskin. Itu kewajiban kita. Nah, itulah dalam perjalanan sejarah tentang nilai zakat ini, kenapa kewajiban-kewajiban zakat ini perlu untuk kita sampaikan, karena ini sudah waktunya. Sholat sudah, supaya kita sempurna dalam ibadah kita Ramadan ini, mudah-mudahan kita tunaikan zakat. Jangan pernah lupa zakat. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya hari ini belum ada tidur sedikit pun malam ini. Dari pulang ke Banda Aceh kemarin, saya katakan ke driver saya katakan, Iko kalau pulang, ambon nandak bana, batuo sama uga yang paling miskin di Abia. Iyo mantang ada uga miskin. Yang pelepah rembia, tanahnya, tidurnya masih di tanah, belantai beralaskan tikar. Malam ini saya dapatkan itu. Masih ada di Padang Kawah. Masih ada di desa yang ada di kecamatan, di kabupaten yang kita cintai. Saya datang. Ada seorang keluarga, dia punya suami dan istri, punya anak 2 laki-laki, tapi alhamdulillahnya luar biasa beliau. Malah ada 1 anak muntui yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia hidupi, Bapak Ibu sekalian. Tidak menyerah dia. Saya datang tadi, jam 3 saya sampai di sana, saya bawa bekal makanan, apa yang saya makan ketika sahur. Apa yang ada di pendopo itu mau bek rantang. Kan ada mau kita tahu cuma 2-3 orang anggota mo nyot aja dia. Nyo pakem baba rantang pau beti malam-malam. Saya suruh belikan sembako hari ini, saya datang Bapak Ibu sekalian. Dan saya lihat rumahnya. Jangankan dindingnya seperti rumah kita Bapak Ibu sekalian, alasnya itu masih tanah Bapak Ibu sekalian. Mantang tanah. Waktu kita bangunkan Bapak Ibu sekalian, si suaminya tidur di luar. Di atas padi-padi yang bau apa namanya bi itu. Di atas itu tidur. Istrinya tidur di kamar dengan 3 anak tadi. Yang masih sekolah SD, kelas 6, kelas 5 dan kelas 5. Ketika datang, mereka terkejut. Takajutnya. Apa bala kau kami datang? Gami-gami. Kemudian Allah baranda-randa. Saya langsung ke dapurnya Pak Bu sekalian. Betapa sedihnya lagi kalau kita lihat rumahnya, tambah lagi kita lihat dapurnya. Nggak ada kamar mandi. Siap kamar mandi, saya tanya, mau makan apa sahur ini? Saya buka sange, apa kita batal gitu? Kau duduang, mau buka duduang. Tahu Bu apa makanannya Bu? Tambah udang tabu, itu pun tiki lain. Kemudian mie yang ala bangit, mungkin cakonya makan malam. Itu saya dapatkan hari. Saya lihat langsung. Saya sampaikan ke kakak itu. Biarkan makanan ini saya yang makan. Kakak, abang, dan anak-anak makan apa yang saya bawa. Itu saya katakan tadi. Allah singgahkan perasaan saya. Sebagai pemimpin. Yang dulu dalam janjinya, saya tidak mau lagi. Di Abdia ini ada rumah yang beralaskan tanah dan pelepah rumia Bapak Ibu sekalian. Besok Ibu bisa lihat nanti. Benar nggak saya sampaikan atau tidak di Padang Kawah. Tapi orangnya tidak pernah menyerah Bapak Ibu sekalian. Saya datang, Pak, merasa terhormat sekali kami datang. Tidak ada dia merasa luar biasa, tidak ada. Bahkan anak Pak pegah-pegah menyojak awal benar Pak kamu sediakan yang lain-lain Pak, malah tak kamu. Dia merasa malu menerima tamu. Padahal kita tahu dia nggak punya kecukupan. Jangankan untuk membantu memberikan kepada kita layanan yang baik, untuk dirinya saja tidak sanggup. Itu yang saya dapatkan hari ini. Apa cerminannya saya mau katakan Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita nggak menggerakkan diri di lingkungan kita? Sudahkah kita punya kepedulian sosial yang kuat? Adakah nggak kita lihat ada anak yatim hari ini yang sekolahnya terputus pernah kita bantu? Adakah kaum duafa hari ini ya Allah yang masih kita pedulikan hari ini? Ada nggak? Tergerak nggak hati kita?
Kita sholat, kita bisa makan, kita udah kayak ngelawi mungkin banyak nelayan, keluarga kita bisa makan enak Bapak Ibu sekalian. Tapi coba lihat yang seperti apa yang saya dapatkan hari ini. Dan saya mengatakan, besok saya akan bangun rumah itu. Rumahnya saya bangun. Saya tanya tukang, saya tanya Pak Gecinya tadi pagi. Ini saya bangun sebelum takbir Idul Fitri, rumahnya sudah dibangun. Dan itu mimpi saya kepada mereka. Dan ini saya dapatkan. Ayo Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah katakan juga dalam 2 hari yang lalu kepada ASN, kepada para pejabat-pejabat saya. Di Lung Asan kemarin saya katakan, cobalah kalau seandainya kita, pejabat eselon yang mungkin ada kelebihan rezeki kita, ada. Yuk sisihkan dalam 1 bulan 10.000 atau 100.000, kan nggak berkurang duit kita. Coba, ayo kita angkat 1 anak yatim saja, yang dari nol atau dia lagi bersekolah, kita tamatkan sekolahnya, kan nggak berkurang duit kita. Coba bayangkan, kalau itu kita tanamkan Pak Geci, moga tuh anak yatim, pakin miskin di kampung kau, Allah sangat terbantu. Coba gerakkan 1 rumah 10.000 dalam 1 bulan. Ayo kita tunaikan itu, gerakkan kekuatan sosial kita. 10.000 aja Pak Geci, 10.000 aja itu. Tahu buah rumah 10.000. Kita hadiah kau rumah kau yang akan kita bangun, kau rumah kau anak yatim kau yang kita bantu pendidikannya. Insya Allah saya yakin dan percaya anak yatim itu yang kurang perhatian karena tidak memiliki ayahnya, nantinya dia akan hidup dengan kepedulian dari lingkungan. Itu cerminan kita Bapak Ibu sekalian. Ayo saya mengetuk perjalanan yang saya dapatkan malam ini. Mudah-mudahan bisa mengetuk jiwa-jiwa sucinya Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan rezeki. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Semakin kita memberi jaminannya, Rasulullah mengatakan akan kulipat gandakan rezeki yang kutambah-tambahkan. Tidak akan terputus-putus itu jaminannya. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena memang dari sejak saya punya kekuasaan menjadi anggota DPRA, kemudian dalam setiap perjalanan tidak pernah saya tinggalkan anak yatim, tidak pernah saya tinggalkan tuh kaum duafa, tidak pernah saya tinggalkan. Dengan kemampuan saya, apa Allah berikan kepada saya? Kemudahan. Lagu kapatang, pemilu kapatang itu dengan santai kita menang. Tak takut sedikit pun saya kalah. Kenapa? Allah sudah dalam garisnya. Kalau itu milik saya, tidak akan siapapun yang bisa menghalanginya Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan 03 menang, menangi-nangi bersujud, ya Allah ya tenang bana hati kami, walaupun apa yang dapat ada uang. Kalau jadi upati tak perlu dapat. Tapi sebuah kebanggaan. Anak tukang jahit ini diberikan kesempatan. Nah, supaya tahu diri seorang anak tukang jahit ini, nih kesempatan rakyat berikan kepada kamu. Tolong pertanggungjawabkan kepada kami dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kau takut dengan Tuhanmu, maka kau akan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Itu yang saya tanamkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam perjalanan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya terus mengingat mati. Nah, kita sedikit lagi saya mau sampaikan. Supaya khusyuk sholat ini insya Allah ya, motivasi terakhir ketika kita dirikan sholat, jadikan sholat itu adalah momen terakhir kita hidup di dunia ini. Saya yakin sholat kita pasti akan sempurna. Jadikan momen itu. Saya Bapak Ibu sekalian, dapat kekuasaan ini bukan bahagia luar biasa, tidak. Malah saya menjadi beban. Kenika kalau banyak sapaudin di luar tuh kenapa Bu? Karena kalau saya berpikir dengan APBD yang kita miliki, pemerintah Abia ini tidak bisa bangun infrastruktur yang baik ke depan. Tapi saya punya koneksi teman, punya kawan di Jakarta, akses politik yang sedang alhamdulillah saya berkeyakinan saya mampu memberikan arah baru untuk kemajuan Aceh Barat Daya Bapak Ibu sekalian. Doakan saya panjang umur. Mau doakan saya panjang umur Bu? Doakan saya panjang umur. Dan ketika umur saya diberikan panjang oleh Allah, saya bisa bermanfaat terus untuk kebajikan umat dan masyarakat saya, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi diri saya dan bagi kita semua. Ayo, gerakkan, tegakkan sholat sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah tunaikan zakat kita, zakat fitrah yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini, dan zakat malnya. Mudah-mudahan bisa kita tunaikan dengan yang baik, dan insya Allah Allah akan pelihara kita, perbaiki kehidupan kita, dan Allah jaminkan surga yang nantinya kita akan dapatkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.